Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Hafiz ingatkan dulu, jangan lupa tugas PTA-nya juga dikerjakan ya, karena terakhir besok Sabtu. Kemudian Pak Hafiz infokan juga besok hari Jumat itu ada pembelajaran kemuhammadiyahan yang akan diisi oleh Pak Burhan. Nanti hampir sama, nanti juga lihat video bisa ditonton setelah jam 7. Nanti Pak Hafiz berikan linknya, link YouTube-nya. Oke, langsung saja kita lanjutkan pembelajarannya. Kemarin sudah sampai di halaman 30 ya. Berarti sekarang kita masuk ke pembelajaran 4 di halaman 32. Ini yang ini. Oke, tak bacakan, kalian simak dulu. Ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran baik berat maupun tinggi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan olahraga. Olahraga ada bermacam-macam, salah satunya adalah dengan permainan. Nah, seperti ini yang dilakukan oleh teman-teman kalian. Ada Beni, Edo, Udin, dan satu lagi temannya siapa ini? Ya, ini adalah sedang bermain kuda-kudaan. Ya, kalau di sini apa ya, gendong-gendongan. Kalian mungkin sudah pernah lihat atau sudah pernah mencoba gendong-gendongan seperti ini. Nah, bermain kuda-kudaan, silakan disimak. Bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga ya. Jadi itu selain bermain itu juga salah satu kegiatan olahraga karena melatih kemampuan tubuh. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki. Permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Carilah temanmu yang memiliki berat badan seimbang, lalu tentukan terlebih dahulu yang akan menjadi penunggang dan kuda. Kamu bisa menentukan dengan cara sweep. Berarti kalau bermain kuda-kudaan seperti ini, carilah teman kamu yang berat badannya sama, kalau bisa tingginya sama, berat badannya sama ya. Kalau yang satu besar, yang satu kecil, nanti kasihan yang kecil harus gendong yang besar, nanti nggak kuat ya. Jangan carikan teman yang sama. Tapi karena ini sedang belajar di rumah, berarti kita cukup belajar dari sini saja. Anak yang menjadi kuda akan menggendong temannya dari garis start. Garis start itu adalah garis mulai. Saat diberi aba-aba, berjalan atau berlarilah sampai garis finish. Finish itu berarti adalah garis akhir. Pasangan yang lebih dulu mencapai garis finish adalah pemenangnya. Ulangi kegiatan dengan bergantian peran kuda dan penunggangnya. Berarti ini adalah balapan ya. Berarti ini permainannya adalah balapan karena cepet-cepetan mencapai garis finish. Terus nanti gantian ya. Jangan gendong terus. Nanti gantian, kadang gendong, kadang digendong. Setelah bermain permainan kuda-kudaan, lakukan kegiatan pendinginan. Sambil melakukan pendinginan, diskusikan beberapa hal berikut ini dengan temanmu. Pendinginan itu adalah istirahat setelah olahraga. Itu pendinginan dulu, istirahat dulu, kakinya selonjor supaya tidak sakit ya. Harus istirahat dulu setelah olahraga. Dibalik halaman 34. Mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? Kira-kira gimana ini? Mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? Oke. Karena bermain kuda-kudaan itu yang satu gendong, yang satu digendong, apalagi sambil berlari. Berarti jawabannya adalah karena kaki dan tangan terbiasa menahan beban. Saya kalian tulis sekali lagi, karena kaki dan tangan terbiasa menahan beban. Ambil ditulis. Nomor 2. Apa saja yang harus dilakukan agar dapat memenangkan perlombaan kuda-kudaan? Karena ini perlombaannya adalah cepet-cepetan ya, balapan. Berarti caranya supaya menang adalah yang digendong. Berarti ada dua ini ya jawabannya, yang digendong dan yang menggendong. Ada dua, dibuat seperti ini. Berarti yang satu yang digendong harus
pegangan kuat-kuat. Ya, yang pertama pegangan kuat-kuat. Berarti itu untuk yang digendong ya. Walaupun digendong harus pegangan. Terus berarti yang menggendong harus berlari dengan cepat. Berlari dengan cepat. Kedua. Terus bawahnya, untuk dapat bermain kuda-kudaan dengan baik diperlukan badan yang sehat dan kuat. Tuliskan hal-hal yang akan kamu lakukan untuk menjaga agar tubuhmu tetap sehat dan kuat. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kesehatan. Bisa dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga rutin, menjaga kebersihan tubuh, minum vitamin. Banyak ya yang bisa kalian isi. Silakan tadi boleh, yang Pak Agus sampaikan tadi boleh ditulis, atau kalau ada yang lain juga boleh. 5 ya, sampai 5 sampai penuh. Sampai 5. Lanjut, halaman 35. Ceritakan hasil dosamu di depan teman-temanmu. Ceritakan pula caramu menjaga kesehatan tubuh sebagai sikap bersyukur atas karunia-Nya. Ini ada gambar Siti dengan banyak makanan di meja dan minuman ya. Kalau kalian lihat itu makanannya apa saja ini. Ini ada ikan, tahu, ini bakso, tahu, telur dibelah 2, ini oseng-oseng. Ini apa ini? Sayur, capcay mungkin ya, capcay. Buah-buahan dan susu. Lah ini yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Nasinya mana ini? Enggak ada nasinya, bukan. Enggak ada nasinya ini. Yang bawahnya menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Disimak sambil dilihat bukunya. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur pada Tuhan. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan? Ya harus. Siswa sudah Muhammadiyah harus bersyukur dengan apa yang didapat, terutama tentang kesehatan dan tubuhnya. Balik halaman 36. Apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Bertambah? Oh iya jelas ya, harus tumbuh dan berkembang. Ada yang dari kelas 1 sampai segini terus sampai kelas 3 ya, tambah ya sedikit-sedikit gak apa-apa, tambah tinggi. Berarti dijawab ya, tubuh saya bertambah tinggi. Ingat jawabnya yang lengkap, jangan cuma ya gitu dok. Ya, tubuh saya bertambah tinggi. Dijawab yang lengkap. Terus bawahnya, bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan ini? Gimana caranya? Salah satunya bisa dengan yang ini tadi, menjaga kesehatan ini. Bisa kalian tulis lagi, nggak apa-apa ya. Jadi menjaga, mensyukuri proses pertumbuhan itu bisa dengan menjaga dan merawat tubuh, menjaga kesehatan itu juga termasuk. Berarti bisa ambil dari sini wes, nggak apa-apa ya. Makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, istirahat cukup, itu juga termasuk cara mensyukuri pertumbuhan. Oke, lanjut halaman 37. Kita masuk ke pembelajaran 5. Perhatikan untuk setelah Pak Awis hitung-hitung, kalau setiap hari cuma 1 pembelajaran itu mungkin nanti kurang, tidak cukup. Jadi mungkin dalam 1 hari bisa sampai 2 pembelajaran atau 1,5, 1 lebih seperti itu. Karena nanti kalau cuma 1 pembelajaran tok nanti nggak cukup waktunya ya, sudah waktunya semester, sudah waktunya pindah ke tema 2, masih di tema 1. Jadi agak ngebut ya. Nanti tugasnya ya tambah sedikit, ada tambahan.
Enggak cuma satu pembelajaran tok setiap hari. Yo, halaman 37 ada 4 gambar di sini. Gambar-gambar, dan gambarnya ini ternyata sudah urut ya, ceritanya sudah urut. Dari gambar pertama kalian sudah kenal ya, Beni, Udin dan Edo sedang bermain tanah. Sedang bermain tanah. Beni, Udin dan Edo. Beni yang mana? Beni yang tengah ya, yang hitam itu Edo. Terus yang pakai kacamata adalah Udin. Terus gambar yang kedua itu adalah si Edo dan Beni. Beninya cuci tangan. Nah ini Beninya cuci tangan, sedangkan Edo langsung ngambil jajan. Belum cuci tangan langsung ambil jajan, itu si Edo. Gambar yang kedua. Gambar yang ketiga makan. Beni dan Udin itu sudah cuci tangan. Beni, Udin sudah cuci tangan. Lah Edo nih tadi belum cuci tangan langsung ambil makan. Gambar yang ketiga. Nah gambar yang keempat ternyata Edonya sakit ya, ditengok itu sama Udin dan Beni. Sakitnya sakit apa? Berarti sakit perut ya, sakit perut itu. Bekerjalah dengan cara kelompok. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Oh, sudah disediakan tempat kosong satu halaman full untuk cerita tadi. Boleh kalian bagi dulu ya, setengah, bagi lagi setengah, berarti jadi 4 ya. Satu ini nanti satu gambar, boleh langsung, nggak usah dibagi-bagi, boleh, tapi harus urut ceritanya ya. Kamu ceritakan seperti tadi Pak Hafiz sudah bercerita toh. Nah, kamu ceritakan pada suatu hari Beni, Edo dan Udin bermain gambar yang kedua. Kemudian Beni, kemudian Udin, tiga. Kemudian mereka makan apa? Kalian ceritakan. Ternyata Edo sakit perut dan seterusnya. Ya, bisa kalian tulis di sini. Enggak harus sama persis dengan Pak Hafiz tadi. Buat dengan ceritamu sendiri, boleh. Mau ditambahi tempatnya di mana, bermain dengan siapa, jam berapa bermainnya, rumahnya jauh atau enggak, boleh ditambahi sendiri. Di sini kalian tulis. Oke, lanjut. Perhatikan kembali gambar seri di depan ini ya, 39. Jangan dikerjakan dulu yang ini, boleh di pause dulu. Kalian buat ceritanya, nanti bisa nonton videonya dilanjutkan, bisa nanti lagi. Oke, Pak Hafiz sekarang akan bahas di halaman 39. Perhatikan gambar seri di depan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Teman Udin siapa tadi yang sakit? Edo ya, boleh langsung kalian sebutkan Edo. Tadi yang sakit itu Edo namanya. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Kenapa ini? Kalian ceritakan kenapa Edo bisa sakit ya. Kalau ini tadi ceritanya lengkap dari awal sampai terakhir. Kalau ini cukup ceritakan kenapa Edonya sakit. Ya, di sini cuma itu toh, di sedikit. Nah, ini bawahnya sudah ada aturan sebelum makan. Ini Siti. Ya, aturan sebelum makan di sini ada 3. Yang pertama, tutup makanan dengan rapat. Ya, ini tudung saji supaya lalat enggak masuk, cicak juga enggak masuk. Itu ditutup pakai ini tudung saji. Makanan harus ditutup dengan rapat ya, supaya tidak dihinggapi lalat dan juga tidak ada cicak-cicak yang ikut makan di situ. Terus ini Siti, sebelum makan ternyata Siti cuci tangan. Kalian juga semuanya sebelum makan cuci tangan. Walaupun makan pakai sendok garpu, tetap cuci tangan. Terus sebelum makan itu juga jangan lupa berdoa. Nah, itu tadi adalah sebelum makan, aturan sebelum makan. Yang pertama,
Nih, tutup makanan dengan rapat, ya, jangan sampai kotor. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga adalah berdoa. Itu adalah aturan sebelum makan. Ya, baliknya ini sudah ada, ini panjang sekali. Kalian simak. Ya, HP-nya dibalik dulu. Kalian lihat buku, jangan lihat HP. Ya, Pak Hafiz membacakan, kalian menyimak, mengikuti sampai mana gitu. Oke. Yuk, aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini diperlukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Oke. Nah, ini. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-teman. Perhatikan ya, ini Pak Hafiz ganti ya. Nanti kelihatan yang nonton YouTube sama enggak, yang nonton Pak Hafiz ini sama enggak, nanti kelihatan. Perhatikan ya, kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan. Tadi kan sudah ada 3 itu sebelum makan. Ya sudah, sekarang Pak Hafiz ganti. Nah, yang sebelum ini tak ganti jadi sesudah. Nah, perhatikan ya, ini sebelum diganti sesudah. Pak Hafiz pengen tahu kebiasaan kalian sesudah makan. Kalau sebelum makan tadi sudah dibahas, sudah tahu jawabannya. Nah, sekarang Pak Hafiz pengen tahu kebiasaan kamu sesudah makan. Apakah piringnya ditinggal? Apakah mau mencuci piring sendiri? Atau lapor ibunya, Pak, Bu, Mama, Papa sudah selesai makan? Atau yang lain? Ayo, kebiasaan kalian sesudah makan, ceritakan ya, ditulis di sini ya. Nanti yang nggak nonton YouTube nanti mesti salah ini ya. Yang nonton YouTube pasti sudah tahu, tak ganti ya, ini diganti ini ya. Silahkan nanti dikerjakan. Yang bawah, bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik tapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Wah, ini karena belum bisa membandingkan dengan teman, masih belajar di rumah, belum bisa lihat pekerjaan teman. Nggak usah dikerjakan dulu, nggak apa-apa ya. Yang ini nggak usah dulu. Oke, yang ini tadi ingat diganti ya, sesudah makan. Kalian ceritakan kebiasaan yang kalian lakukan setelah makan itu apa saja. Habis pengen tahu. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya Pak Hafiz selalu mengingatkan
untuk tugas-tugas yang lain. BTA ya, BTA ada tugas, terus besok itu ada pelajaran kemuhammadiyahan. Ingat, besok ada pelajaran kemuhammadiyahan, bisa dilihat dari jam 7. Setelah jam 7 nanti ada videonya dari Pak Burhan. Itu nanti Pak Hafiz sampaikan. Oke. Kemudian satu lagi yang ingin Pak Hafiz beritahu, mulai besok Senin segera nanti Pak Hafiz sudah menyiapkan bintang prestasi kelas 3 Atorik ya. Walaupun belajar di rumah nggak bisa nempel-nempel bintang prestasi di kelas, Pak Hafiz siapkan bintang prestasi online ya. Nanti kalau kalian sudah mengerjakan tugas, dikumpulkan ke Pak Hafiz lihat, sudah mengerjakan, nanti Pak Hafiz kasih bintang 1 ya. Nanti tak kasih lihat ya. Sudah Pak Hafiz persiapkan bintang prestasi online untuk kelas 3 Atorik. Kalian bisa nonton, bisa lihat setiap saat, setiap waktu, tapi yang bisa ngisi, bisa nempel cuma Pak Hafiz ya. Itu oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.